Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami bertiga di sini ingin membacakan sebuah presentasi tugas dari Big Data Analytics yang berjudul Analisis Kualitas Air dan Prediksi Kelayakan Air menggunakan provinsi Spark dan Random Forest. Next. Oke, dari yang awal, kelompok kami ada Andreas Sati Prakata dengan NIM 3342314. Yang kedua ada Atifa Asminaula dengan NIM 334231006. Dan yang terakhir ada Fatimah Fauzi Abdul Ghani dengan NIM 3342311. Yang pertama adalah latar belakang. Air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi kehidupan manusia. Kualitas air yang sangat baik berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Namun masih banyak sumber air yang memiliki kandungan tertentu sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan meningkatnya data hasil pengujian kualitas air, diperlukan teknologi yang mampu mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan efisien. Oleh karena itu, pada proyek ini kami menggunakan Applied Spark berbasis Spark untuk melakukan eksplorasi data, pembersihan data, visualisasi, serta membangun model machine learning untuk memprediksi kelayakan air. Selanjutnya, ada permasalahan. Jadi bagaimana sih memanfaatkan teknologi Big Data menggunakan Applied Spark untuk menganalisis kualitas air serta membangun model klasifikasi yang dapat menentukan apakah air layak dikonsumsi atau tidak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan bisnis. Jadi bagaimana distribusi kualitas air pada dataset? Yang kedua ada apakah terdapat value? Ketiga ada parameter apa yang paling mempengaruhi kualitas air? Yang keempat ada bagaimana karakteristik setiap variabel. Yang kelima, ada seberapa baik Random Forest dalam melakukan klasifikasi kelayakan air. Selanjutnya, ada dataset, water potability dataset. Ada linknya sesuai dengan yang tertera di presentasi, layar presentasi. Selanjutnya, time to practice. Iki langsung nang Google Colab ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat Google Colab untuk eh, proyek analisis kualitas air dan prediksi kelayakan air. Untuk hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu menginstal library PSpark yang digunakan sebagai framework Apache Spark untuk pemrosesan data skala besar. Kemudian selanjutnya kami mengimpor library yang diperlukan, yaitu Spark Session untuk menjalankan Apache Spark, fungsi PSpark untuk manipulasi data, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Selanjutnya, dibuat Spark Session yang berfungsi sebagai inti dari Apache Spark untuk memproses data. Dan ini untuk menampilkan isi dari datasetnya. Nah, dataset yang digunakan adalah Water Portability Dataset.
dari Kaggle dengan sekitar 3.276 data. Dataset ini memiliki 9 parameter kualitas air dan 1 label, yaitu potability di mana 0 berarti tidak layak konsumsi dan 1 berarti layak dikonsumsi. Parameter inverse schema digunakan agar tipe data otomatis terdeteksi. Dari 5 data pertama dapat dilihat bahwa setiap sampel memiliki atribut seperti pH, hardness, solid, chloramine, sulfate, conductivity, organic carbon, trihalomenates, turbidity, dan portability. Selanjutnya, berdasarkan struktur data, sebagian besar variabel bertipe double, sedangkan portability bertipe integer yang akan digunakan sebagai label klasifikasi. Selanjutnya, dari hasil tersebut dapat diketahui jumlah data dan jumlah fitur yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata, serta distribusi awal dari setiap variabel. Kemudian, data cleansing. Tahap pertama adalah mengecek missing value karena data yang tidak lengkap dapat mempengaruhi hasil analisis maupun akurasi model. Kemudian, data yang memiliki nilai kosong kemudian dihapus agar dataset menjadi lebih bersih dan siap digunakan pada tahap selanjutnya. Kemudian yang kelima, transformasi dan enrichment. Pada tahap ini dilakukan feature engineering dengan menambahkan kategori pH menjadi asam, netral, dan basa. Yang keenam, analisis data dan visualisasi. Di output perintah ini, grafik ini menunjukkan distribusi air yang layak dan tidak layak konsumsi. Selanjutnya ada diagram histogram. Histogram digunakan untuk melihat persebaran nilai pH pada seluruh data. Selanjutnya ada diagram box plot. Box plot digunakan untuk mendeteksi adanya outlier pada variabel turbidity. Selanjutnya ada diagram heat map. Heat map digunakan untuk melihat hubungan antar variabel agar dapat membantu dalam pemilihan fitur. Selanjutnya ada scatter plot. Scatter plot ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik dalam dataset yaitu pH dan turbidity. Selanjutnya itu yang ketujuh, yaitu pemodelan prediktif, di mana machine learning menggunakan Spark MLlib, yaitu pada tahap ini seluruh fitur numerik digabungkan menjadi satu kolom features menggunakan vector assembler. Pada tahap machine learning, penelitian ini menggunakan metode klasifikasi karena target variabel berupa kategori yaitu 0 untuk tidak layak dan 1 untuk layak. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Selanjutnya, model random forest dipilih karena memiliki performa yang baik untuk klasifikasi dan mampu menangani data yang kompleks. Evaluasi model dilakukan menggunakan 4 metrik utama, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk mengukur performa model secara menyeluruh. Yang pertama yaitu akurasi, digunakan untuk mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan seluruh data uji. Untuk yang kedua yaitu menilai precision. Precision menunjukkan ketepatan prediksi positif, yaitu seberapa banyak prediksi yang benar-benar tepat dari semua hasil prediksi positif. Selanjutnya untuk nilai recall. Recall digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh data yang benar-benar positif. Selanjutnya nilai F1 score. F1 score sendiri merupakan gabungan dari precision dan recall yang digunakan untuk melihat keseimbangan performa model. Dan yang terakhir yaitu confusion metric digunakan untuk melihat jumlah
prediksi yang benar dan salah. Kesimpulannya yaitu berdasarkan seluruh tahap analisis data dan pemodelan prediktif yang telah dilakukan pada dataset kualitas air, kelompok kami menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu efisiensi framework big data, yang mana Apache Spark melalui PySpark terbukti sangat andal dan efisien dalam melakukan pemrosesan data skala besar, mulai dari pembersihan data, transformasi fitur kategorikal, hingga proses vector assembling untuk pemodelan machine learning. Dan yang kedua, karakteristik dan distribusi data. Melalui tahap exploratory data analysis atau EDA, kami menemukan bahwa parameter kualitas air seperti pH dan turbidity memiliki persebaran nilai yang cenderung normal dan tidak memiliki korelasi linear yang kuat satu sama lain. Hal ini menegaskan pentingnya penggunaan model non-linear seperti random forest. Dan yang ketiga, performa akurasi model, di mana algoritma random forest classifier berhasil diimplementasikan dan performa yang cukup baik untuk memprediksi kelayakan konsumsi air minum atau water potability. Model ini mampu meminimalkan risiko kesalahan prediksi yang fatal seperti mengklasifikasikan air tidak layak menjadi layak dengan hasil persebaran tebakan yang akurat pada data uji melalui evaluasi confusion matrix. Jadi setelah melakukan praktek pada kesimpulan tadi, yang pertama, Apache Spark melalui PySpark terbukti sangat andal dan efisien dalam melakukan pemrosesan data skala besar. Yang kedua, melalui tahap eksplorasi data, kami menemukan bahwa parameter kualitas air seperti pH dan turbidity memiliki persebaran nilai yang cenderung normal dan tidak memiliki korelasi linear yang kuat satu sama lain. Yang terakhir, algoritma random forest classifier berhasil diimplementasikan dengan performa yang cukup baik untuk memprediksi kelayakan konsumsi air minum atau water potability. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.